tapi data PMN itu sudah ada. Dan untuk apa? Ya, sampai yang terakhir. Izin pimpinan, apakah tahun ini untuk 2025 meminta PMN? Meminta PMN itu juga harus detail. Dan yang terakhir, Bapak, saya mengerucut pada Indofarma meskipun sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang lalu. Kebetulan saya Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak. Jadi penelusuran arsip itu memperlihatkan Indofarma itu berdiri pertama kali 1918 di rumah skala kecil saja, Rumah Sakit Pusat Kolonial Belanda. Dengan dikhususkan memproduksi salep dan kain kasa pembalut. Betul ya, Bapak dari Indofarma ya? Mendingan fokus kayak begitu aja, salep kek, kain kasa daripada import misalnya. Itu kan jelas, dari landasan historisnya juga jelas. Nah, Indofarma Bapak, saya mungkin teman-teman mengangkat tadi, sudah diangkat beberapa media. Tapi saya sampaikan, koreksi kalau saya salah, 6 Juni 2024 BPKRI melaporkan temuan mereka kepada DPR RI. Jadi kita sudah mendapatkan hasil laporan itu, di mana permasalahan yang dalam Indofarma mengakibatkan total kerugian 459,6 miliar dengan indikasi kerugian 294,77 miliar, potensi kerugian 164,83 miliar yang terdiri dari piutang macet sebesar 122,93 miliar. Kemudian persediaan yang tidak dapat terjual sebesar 23,64 miliar, beban pajak dari penjualan fiktif dari fast moving consumer goods perusahaan yang bergerak di bidang produksi konsumen sebesar 18,26 miliar. Kerugian tersebut diakibatkan, pasti sudah tahu, tapi karena saya juga live, karena ini juga terbuka untuk umum, karena adanya transaksi jual beli fiktif, kemudian menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Kemudian melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan, penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer. Dan yang terakhir, melakukan pinjaman online alias pinjol. Saya lagi mikir, melakukan pinjaman online atau apakah dana di Indofarma ini dijadikan dana untuk pinjol? Pemodal pinjol, Bapak Ibu. Meskipun tentu ada tata kelola sendiri-sendiri di dalam BUMN farmasi, namun sudah menjadi holding farmasi. Bapak mengajukan PMN sebesar berapa, Bapak? Izin ya pimpinan, 2,1 triliun atau 2,2 triliun. PMN itu sumbernya dari APBN. Dan sebagian dari APBN itu adalah dari dividen. Kecil saja. Terbesar devisa negara itu migas. Yang kedua, Bapak, itu devisa dari pekerja migran. Dan berikutnya pajak dari rakyat. PMN itu sumbernya adalah pajak rakyat sebetulnya secara garis besar. Oleh karena itu, kalau saya secara pribadi, saya merasa tidak bisa menyetujui PMN 2, berapa? 2,2 triliun rupiah dengan persoalan di holding perusahaan yang masih berantakan seperti ini. Saya ingatkan berkali-kali, termasuk di forum yang lain, apalagi ada kasus judi online. Saya menolak kalau uang negara APBN sumbernya khususnya digunakan untuk membackup persoalan judi online. Baik untuk korban, ini juga sama Pak. Jangan sampai kemudian yang main judi online, jangan sampai yang main judi online di BUMN malah dapat bansos juga dari APBN. Ngeri Pak. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu juga mungkin untuk karyawannya, masih ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang sering dijadikan untuk alasan kriminalisasi mereka
yang terpinggirkan. Tapi mari kita gunakan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang larangan untuk perjudian online. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sanksi hukumnya, Pak, 10 tahun dan atau denda 10 miliar. Jadi saya ingatkan juga untuk entitas BUMN, kita nggak tahu juga, barangkali juga ada di BUMN yang lain ini. Ya, belum terbuka aja. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pimpinan sama seperti teman-teman yang lain, kita memberikan dukungan penuh kepada institusi penegak hukum, baik itu Kejaksaan Agung, KPK RI, maupun kepolisian, dan khususnya juga BPK untuk melakukan audit investigatif, untuk melakukan penegakan hukum terhadap dugaan-dugaan yang sudah beberapa hal disampaikan oleh BPK RI untuk ditelusuri dan kemudian siapapun yang terlibat tidak pandang bulu, saya kira.